Shalom, apa kabar semuanya? Saat ini saya akan memberikan satu renungan singkat tentang kemerdekaan. Masih di bulan Agustus, temanya tentang kemerdekaan. Kalau bangsa Indonesia boleh merdeka dari penjajahan, maka kita juga boleh merdeka dari segala dosa-dosa dan keberhambaan. Sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama datang ke hadirat Tuhan. Kita bawa hati kita dan kita berdoa kepada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur sebab Engkau baik bagi kami. Kami boleh merasakan sukacita berkelimpahan di dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini kami mau bersama-sama merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu boleh menjadikan kekuatan bagi hidup kami. Bapa, hamba berdoa buat seluruh yang mendengarkan. Biarlah Tuhan berikan pengurapan secara khusus. Biarlah apa yang didengar oleh telinga boleh direnungkan di dalam hati dan boleh dijalankan di dalam kehidupan sehari-hari. Hamba-Mu yang akan menyampaikan renungan ini, Tuhan, berikan pengurapan secara khusus. Dan biarlah perkataan Tuhan yang boleh terucap pada saat ini. Hamba mengucap syukur sebab Engkau baik bagi kami. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, renungan pada saat ini terambil dari Galatia 5 ayat yang pertama. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Di dalam Galatia yang kelima ayat yang pertama, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan keberhambaan. Kristus telah memerdekakan kita melalui kematiannya di kayu salib dari kuasa dosa-dosa kita. Nah, ini tertulis di dalam Ibrani 2 ayat yang 14. Bapak Ibu yang terkasih, apakah kemerdekaan dari Kristus itu? Yang pertama, Kristus telah memerdekakan jiwa kita dari segala tabiat-tabiat dosa kita. Kita telah bebas dari segala dosa dan ikatan dosa. Di dalam Roma 6 ayat 6 sampai yang ke-7. Yang kedua, Kristus memerdekakan kita dari maut. Ada di dalam Roma 8 ayat yang kedua. Yang ketiga, Kristus memerdekakan kita dari manusia lama. Apa itu manusia lama? Cara hidup kita yang sia-sia, cara hidup kita yang tidak berguna, cara hidup kita yang bagai menjaring angin tidak ada artinya. Itu semuanya harus kita hilangkan. Kita harus merdeka dari semua itu. Di dalam Efesus 4 ayat yang ke-22 sampai ke-24, kita harus merdeka dari cara hidup yang lama. Yang terakhir, bahwa Kristus telah memerdekakan kita dari segala kuasa ikatan belenggu roh-roh jahat yang mengikat kita. Bapak Ibu yang terkasih, tidak sedikit dari kita yang mengalami keterikatan dengan roh-roh. Janji-janji kita dengan roh-roh jahat, janji-janji nenek moyang kita yang diteruskan kepada kita. Kita harus putuskan, kita harus lepaskan. Dan kita percaya bahwa Kristus mampu untuk membebaskan kita. Di dalam Kolose 2 ayat yang ke-20. Bapak Ibu yang terkasih, dari keempat hal ini, apakah ini sulit untuk kita terima? Ternyata tidak. Syarat menerima kemerdekaan dari Kristus hanya dua. Yang pertama, bertobatlah. Dan yang kedua, percayalah. Bertobat dan percaya. Bertobat yaitu untuk menerima pembebasan dari dosa. Semua orang harus bertobat. Ada di dalam Kisah Rasul 2 ayat yang ke-38. Kisah Rasul 3 ayat ke-19 dan seterusnya. Yang kedua yaitu kita harus percaya. Percaya kepada Injil. Percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Untuk menerima keselamatan jiwa dan hidup yang kekal, setiap orang harus percaya. Yaitu ada di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-30. Bapak Ibu yang terkasih, apakah Bapak Ibu sudah merdeka? Apakah Bapak Ibu sudah merasa dimerdekakan? Kalau belum, sambutlah kemerdekaan Kristus ini dengan bertobat dan percaya kepada Tuhan. Karena hanya Dia satu-satunya penyelamat, penolong bagi hidup kita. Tidak ada jalan lain. Hanya pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Itu yang membuat segala dosa kita dibebaskan. Dan yang kedua, bagi setiap kita yang sudah menerima kemerdekaan itu, tetap teguh, berdiri teguh. Jangan pernah mau lagi diperbudak oleh dosa.
seperti yang ada di dalam Galatia 5 ayat yang pertama. Kita jangan mau lagi diperhamba oleh dosa, dan kita harus bebas dari segala keperhambaan itu apabila kita menerima kemerdekaan itu. Ingat Bapak Ibu, percaya dan bertobat. Tuhan Yesus memberkati kita, dan biarlah renungan singkat ini boleh kita simpan di dalam hati kita pikirkan dan kita renungkan, dan boleh kita jalani di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita sama-sama berdoa. Saya akan berdoa buat Bapak Ibu. Bapa, kami mengucap syukur atas renungan singkat ini. Meskipun renungan ini telah berhenti, telah selesai saat ini hamba sampaikan. Hamba percaya firman-firman yang lain itu tetap berada di dalam hati setiap kami. Kami boleh mengimani, kami boleh sungguh-sungguh percaya, dan kami boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Kami mau menjalani aktivitas hari ini. Biarlah kami terus bersuka karena Engkau menyertai kami. Kami percaya kami berada di dalam naungan-Mu. Kami berada di bawah kaki salib-Mu, dan kami selalu berada di dalam pertolongan-Mu. Apapun yang kami kerjakan, kami lakukan, kami tahu Tuhan ada bagi kami di sepanjang jalan hidup kami. Sembah sujud kami serahkan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita yang percaya katakan, amin. Bapak Ibu yang terkasih, dalam kondisi pandemi saat ini, jangan gentar, jangan gelisah, tetap sukacita. Dan pesan dari saya, jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan, hindari kerumunan, pakai masker di mana saja, kapan saja, dan makan makanan yang sehat. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita.